Selamat siang, Bu Tita dan teman-teman sekalian. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai imperialisme budaya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sania Hendra, Regina Ayu, Sisilia Arlita, dan Fitri Anggraini. Pada pertemuan kali ini, terdapat 7 topik bahasan yang akan dibahas. Yang pertama, globalisasi. Yang kedua, modernisasi. Yang ketiga, inequality. Yang keempat, dependency. Yang kelima, imbalance power. Yang keenam, domination. Dan yang ketujuh, imperialisme budaya. Topik pertama dan kedua akan dibahas oleh Sania. Topik ketiga dan keempat akan dibahas oleh Lita. Topik kelima dan keenam akan dibahas oleh Rena. Dan topik ketujuh akan dibahas Fitri dan Sania. Yang pertama, kita mulai dari globalisasi. Globalisasi bermula dari Perang Dunia Kedua, ketika ada bantuan besar, intervensi, permulaan perencanaan, dan skema modernisasi dimulai. Pada saat itu, sudah terjadi perkembangan mengenai dunia komunikasi. Pengembangan komunikasi adalah proses intervensi sistematis atau strategis, baik dengan media atau pendidikan, yang bertujuan untuk perubahan sosial yang positif. Perubahan ini bisa dari segi ekonomi, pribadi, spiritual, sosial, budaya, ataupun politik. Setelah lebih dari 6 dekade, pembangunan dunia ketiga atau negara-negara pinggiran masih kekurangan akses telekomunikasi modern dan media massal. Negara-negara inti menjadi berkuasa atas komunikasi tersebut, khususnya mengenai arus komunikasi. Salah satu kebijakan Amerika yang jelas di tingkat internasional adalah komitmen untuk arus informasi yang bebas. Tetapi apa yang dilihat oleh negara-negara barat sebagai aliran bebas, dilihat dengan kecurigaan oleh negara penerima di belahan selatan. Mereka menjadi penerima informasi itu yang sebenarnya aliran satu arah. Tidak ada timbal balik dalam hal informasi atau arus media. Selanjutnya, ketika kita membahas mengenai imperialisme media, maka kita juga akan membahas mengenai adanya kaitan antara modernisasi, inequality, dan dependensi. Modernisasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu dalam menguasai atau menggunakan hal-hal yang bersifat baru. Modernisasi ditandai dengan adanya penerapan informasi dari semua jenis teknologi dan platform media, seperti iklan, melalui televisi yang menjangkau banyak khalayak, sehingga penyebaran informasi terjadi secara meluas. Modernisasi juga mengakibatkan adanya kesenjangan yang terjadi antara individu, sehingga mendorong perilaku dan budaya setempat untuk terus update dalam tren atau gaya hidup yang baru, seperti dalam teknologi. Contoh mudah dalam memahami modernisasi adalah penggunaan teknologi yang terus berkembang, yang dimulai dari adanya telepon genggam Nokia 6650, sampai sekarang sudah ada Samsung S20 Plus atau iPhone keluaran terbaru yaitu 11 Pro Max. Selanjutnya masuk pada kaitan yang kedua, yaitu inequality atau ketidaksamaan. Inequality merupakan suatu bentuk ketidaksamaan yang terjadi di dalam suatu negara maupun dalam hubungan antar negara. Ketidaksamaan ini disebabkan oleh adanya perbedaan kemampuan, seperti sumber daya alam atau teknologi, di mana negara inti kemudian menjadi role model bagi negara-negara lainnya, terutama negara yang berada di bawahnya. Role model dalam hal ini bisa berupa teknologi, ekonomi, dan sebagainya. Contoh, kepemilikan media pada negara inti yang mengakibatkan media di negara periferi tidak memiliki kuasa atas kepemilikan media tersebut. Negara inti yang dimaksud seperti Amerika, yang unggul dalam hal media ataupun teknologi. Berbagai produk yang dapat kita kenali di mana seperti Coca-Cola, Disney, McD, ataupun Starbucks. Bagaimana dengan produk Indonesia? Apakah Indonesia dapat mengejar ketertinggalan yang kita miliki? Kemudian masuk dengan dependensi atau keterkaitan. Apa kaitan antara imperialisme dan dependensi? Kaitannya tentu ada. Ketergantungan yang dimaksud di sini terjadi antara negara yang berkembang, yaitu periferi, dan negara yang dianggap sebagai role model atau negara inti.
Contoh yang dapat kita gunakan dalam memahami ketergantungan adalah masih terjadinya impor barang dari negara inti ke negara berkembang yang juga berkaitan dengan modernisasi. Kemudian kita belajar dengan negara yang menjadi role model dalam pengetahuan seperti referensi yang diambil dari negara luar, universitas top terpercaya seperti Harvard, Stanford University, dan masih banyak lainnya. Dari ketiga hal yang berkaitan dengan imperialisme media, kita bisa melihat adanya ketidakseimbangan kekuatan di mana negara inti memiliki kekuasaan yang lebih, sehingga negara lain yang tidak memiliki kekuasaan yang cukup bergantung kepada negara inti. Selanjutnya ada dominasi. Dominasi di sini cukup terlihat bahwa ketergantungan terus-menerus terjadi oleh negara berkembang atas negara inti. Salah satu contohnya bisa kita lihat adalah informasi yang beredar di media massa, hampir sebagian besar selalu mengenai negara inti. Nah, jadi imperialisme itu apa sih? Menurut Salwen, imperialisme budaya merupakan istilah yang bermuatan ideologis yang sering berkaitan dengan penggambaran efek atau pengaruh media massa. Penggunaan media yang ada dalam teori ini saling berkaitan dengan teori ekonomi, karena tujuannya adalah meraih keuntungan sebesar-besarnya. Mereka dapat mengambil keuntungan dengan berbagai cara, seperti melalui iklan dan menjual produk dari negara inti ke negara berkembang. Imperialisme yang dilakukan ini dijadikan sebagai sebuah cara bagi negara inti yang mempengaruhi negara lainnya melalui media massa. Yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Kemudian imperialisme media ini membuat negara selain negara inti sulit berkembang yang seperti dikatakan karena adanya ketergantungan antara negara periferi kepada negara inti. Kemudian kita bisa melihat apa saja kaitan yang mendukung terbentuk imperialisme media yang dimulai dari modernisasi seperti evolusi handphone yang sudah disebutkan tadi, kemudian terjadi ketidaksamaan atau inequality antar negara inti dan negara pinggiran atau periferi. Kemudian proses tersebut yang menyebabkan terjadinya ketergantungan antar negara inti, seperti terjadinya replikasi referensi, import barang yang dilakukan negara asing kepada negara periferi, kemudian terjadi ketidakseimbangan kekuasaan pada negara periferi, dan membuat dominasi pada negara inti yang menyebabkan terjadinya imperialisme. Imperialisme media dikonstruksikan oleh 4 teori. Yang pertama itu ada ketimpang arus informasi atau yang sering dikenal sebagai flow of information gap. Yang kedua ada teori dependensi, yang ketiga ada WST, World System Theory, dan yang keempat itu ada electronic colonialism atau ECT. Dunia mengalami kesenjangan informasi antara negara pusat core dengan negara pinggiran periferi. Kaum dependensi menganggap bahwa pembangunan telah melahirkan keterbelakangan negara-negara dunia ketiga. Sementara itu, teori sistem dunia melihat terjadi eksploitasi dan hubungan asimetris antara negara pusat kepada negara pinggiran dan negara semi-pinggiran. Nah, di teori kolonialisme elektronik atau ECT merupakan bagian dari teori makro. Informasi dari luar menurut teori ini bisa menyebabkan terjadinya penolakan, perubahan, pengasingan terhadap kebiasaan otentik setempat, pesan-pesan domestik, dan secara kultural. Sementara kultur konsumerisme akan mendominasi realitas media karena semakin berkuasanya perusahaan-perusahaan multinasional yang datang ke negara berkembang. Kedua, teori sistem dunia atau WST yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein. Menurut teori ini, relasi negara-negara bangsa atau nation dan state terbagi ke dalam 3 zona. Yang pertama itu ada core, yang kedua ada semi-peripheral, dan yang ketiga itu ada peripheral zone. Yang diasumsikan bahwa relasi satu wilayah dengan wilayah lain menunjukkan ketidaksamaan dan ketidakmerataan dalam hubungan ekonomi. Wilayah pusat core zone mendominasi dan mengontrol 2 wilayah lainnya, yakni semi-pinggiran dan pinggiran. Wilayah pusat berusaha mengontrol dan merumuskan sifat dan lingkup interaksi dengan kedua wilayah semi-pinggiran dan juga pinggiran.
Wilayah pusat juga menyediakan teknologi perangkat keras, lunak, modal, pengetahuan, barang dan jasa kepada dua wilayah yang berfungsi sebagai pasar dan konsumen. Ketiga, teori dependensi. Program riset imperialisme budaya kaum dependensi menganggap bahwa realitas dunia terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama ada negara maju core dan negara pinggiran periferi. Negara-negara pinggiran sangat bergantung kepada media yang dia miliki oleh negara maju. Dalam konteks ini, imperialisme budaya dilihat sebagai negara maju untuk memelihara dominasi setelah mereka meninggalkan penjajahannya dalam bentuk penguasaan militer. Pandangan ekonomi politik kaum depenista melihat imperialisme budaya sebagai produk ekonomi politik kaum imperialis. Kemudian masuk keempat, itu ada ketidakseimbangan informasi atau imbalance flow of information. Di sini hampir 80% informasi dunia dikuasai oleh utara, sedangkan selatan hanya menguasai kurang lebih dari 20% informasi yang mereka miliki. Studi Tapio Faris pada tahun 1980-an tentang arus pesan televisi dunia yang didukung oleh UNESCO menyimpulkan seharusnya pertukaran informasi yang tidak seimbang antara utara dan selatan. Hal ini terjadi karena teknologi informasi dan komunikasi hardware maupun software, konglomerasi media dan kekuatan ekonomi dan politik dikuasai oleh negara-negara utara. Teori-teori imperialisme media pada umumnya menggunakan teori-teori makrokomunikasi yang menekankan pada arus informasi satu arah, one-way flow of information, atau top-down transmission system from dominant country to dominant country. Imperialisme budaya percaya bahwa media memainkan peran penting dalam pembentukan kebudayaan. Dari perspektif paradigmatik, teori kritis imperialisme budaya atau dependensi dapat dibedakan dari teori free flow dan free market yang berparadigma positivisme modernisasi. Menurut Daniel Biltris, kedua mazhab ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam memandang realitas dunia komunikasi. Pertama, paradigma dependensi berada pada posisi paradigma kritis, penganut kaum kiri progresif dan bermazhab imperialisme budaya. Sedangkan paradigma free market mengandung paradigma administratif, berposisi sebagai kaum konservatif dan penganut mazhab free flow of information. Yang kedua, kaum dependensi melihat dominasi Amerika sebagai wujud konspirasi hukum pasar kapitalis yang tertanam dalam nilai-nilai, norma, dan ideologi kapitalis Amerika dengan nilai yang sudah distandarisasi. Sedangkan free market merujuk pada hukum free market yang percaya pada seleksi alamiah yang bebas di ruang publik dan memandang budaya sebagai nilai universal yang bisa diterima siapapun. Ketiga, pada dependensi, konsep khalayak dilihat sebagai entitas yang pasif dan dianggap sebagai komoditas. Sedangkan pada free market, khalayak dipandang sebagai entitas yang terbuka dan menunjukkan kebutuhan dan permintaan yang kooperatif. Keempat, dari sudut pengaruh budaya, kaum dependensi melihat pengaruh media barat menimbulkan ketergantungan bangsa-bangsa bukan barat, menciptakan homogenisasi dan sinkronisasi budaya serta menciptakan kesadaran dan kebutuhan palsu. Dan bisa ditambahkan di sini sebagai faktor kelima bahwa teori dependensi menggunakan teori-teori makro, sedangkan free market menggunakan teori-teori mikro. Globalisasi menimbulkan pertukaran budaya dari negara-negara dominan ke negara-negara pinggiran. Hal tersebut menghasilkan dua model imperialisme budaya menurut Barat. Model yang pertama yaitu model Schiller, dan model yang kedua yaitu model generik. Model Schiller merupakan model yang memiliki ideologi atas pendekatan ekonomi dan pendekatan politik. Sedangkan model generik memiliki sifat umum dan memiliki penekanan pada efek media, studi analisis isi, dan studi arus berita. Imperialisme budaya ini membuat identitas lokal jadi memudar, bahkan hilang digantikan dengan pihak-pihak yang mendominasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.